berikutnya ini complex letter. Tapi complex letter ini cuma basic letter yang disambung-sambung yang kayak udah aku omongin tadi. Jadi untuk nulisnya juga harusnya udah bisa ya, karena stroke ordernya udah diajarin per huruf. Sekarang kalau dibentuk jadi complex letter harusnya juga udah lebih ngerti dong ya. Oh, oke. Nggak, mau Maksudnya tanya. udah bisa lah ya sendiri. Ya. Udah nggak perlu bikin satu-satu. Tapi boleh contohin nggak, Al, dari kompleks letter, misal apa, gabung apa, terus bacanya jadi apa gitu? Misal Oh salah iya satu sih, ini aja. bacanya jadi beda. Contoh. Oke, ya contohnya ini kan giok sama giok. Bunyinya jadi, kalau tadi aku bilang sounds-nya like G, kalau ini sounds-nya like K. Jadi ini lebih kayak huruf K. Jadi misalnya kalau pakai giok dengan A jadi ga, kalau sang giok ketemu A jadi K. Oh, oke. K. Ngerti. Terus kalau kiek ketemu A jadi K. Gitu loh. Jadi pronunciation-nya agak lebih kenceng aja gitu. Sama kayak diget, ini yang berikutnya ini. Oke, moment. Nah, ini kan diget, sang diget. Jadi bunyinya tuh kayak tadi sounds like D, ini sounds like T. Jadi lebih kencang. Sa gitu. Kalau kena itu. Tapi nggak ada anginnya, karena yang ada anginnya nanti tiet gitu. Oh iya. Baru mau nanya yang tadi sih, terus apa bedanya? Nah, iya gitu. Iya, baru tadi mau nanya. Oke. Nggak boleh keluar angin. Kalau dulu Sam aku ngomong di depan tisu, tapi tisunya nggak boleh gerak kalau yang ini. Tapi kalau yang tiet itu harus gerak. Yang berikutnya ada sang biot, itu juga B tapi sounds like P. Ini sounds-nya like P. Bisa ditemuin kata-kata yang paling sering didengar nih dari teman-teman di Indonesia. Opa. Opa. Jadi itu pakai ini pakai ini. Oh gitu. Betul banget. Opa. Coba lanjut. Tapi sounds-nya Oke, ini berikutnya ada sang siot sama sang jiot. Ini sama, pokoknya seperti huruf S sama huruf J tapi dikencengin. Ini langsung yang kalau ini yang susah aja, atau pilih yang apa gitu yang aneh, terus yang bisa 2 huruf itu berbeda banget. Oke. Aku coba nih. Ini ya. Aku ganti warna dulu biar kelihatan. Yang ini kan ada N sama Nien sama Jiet. Iya. Tapi yang dibaca cuma N aja. Jadi ini ada kata dasarnya duduk. Kata dasar duduk, bahasa Koreanya anta. Itu tulisannya omo. Wait. Kayaknya kita harus gambar nih. Biar bisa ini. Ini kata dasarnya itu ini. Duduk itu jelek sekali tulisanku. Nah, kalau kata dasar di Korea itu pakai ini semua, dah. Belakangnya dah. Nah, ini tuh dibacanya bukan anj gitu. Tapi an aja. Oh, oke. Gitu. Terus apa ya? Kalau yang ini, aku cari yang beda nih. Kalau yang ini, Hiel sama Giok, yang dibaca justru G-nya. Oh, oke. Jadi, oke. Nah, berikutnya itu yang Riel sama Giok ini, kalau misalnya nih, ayam, bahasa Koreanya dak. Iya. Itu tulisannya diget A, Riel, penuh nih, Giok. Nah, tapi yang bunyinya itu bukan dalk gitu, tapi cuma dak.
Langsung ke G yang di belakang aja. Tapi aku mau nanya deh, apa perbedaan dengan, gimana ya, mungkin dari bunyinya, apa perbedaan dengan misal itu cuman huruf G-nya aja sama yang pakai, yang jadi kompleks letters ini? Sebenarnya nggak ada. Cuma perbedaannya, misalnya nih, anta, duduk. Dia kalau dipakai kalau dijadikan kalimat, dia nggak boleh pakai kata dasar kan, Rim? Dia harus ditransisikan. Nah, nih, maaf ya jelek tulisannya. Terus jadi anja, misalnya. Tambahin ayo. Anjayo, artinya lagi duduk gitu kan. Artinya duduk gitu. Duduk. Tapi kalau dia cuma satu huruf N doang, dia pas kayak gini bunyinya jadi anayo. Sedangkan kalau dia ada double bacim namanya, yang ini kan dia ditulisnya di bawah. Namanya bacim. Double bacim ini bikin dia bunyinya jadi an, J-nya pindah ke sini. Jadi anjayo. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Oh, menjawab gitu. Ya. Menjawab sih, menjawab. Ngerti. Oke. Nah, ini yang di atas ini konsonan, yang di bawah ini adalah vokal. Oh ya. Ini tuh kalau mau di break, ini bunyinya E, yang pertama ini bunyinya E. Kalau mau di break itu A plus I. Jadi E bunyinya. Ngerti. Aku juga nggak tahu pokoknya, tapi soundingku ngajarnya gitu. Iya. Nah, kok coba deh, Rim. Itu yang di sebelahnya, kira-kira apa ya bunyinya, Rim? Itu kan A, ya kan, ya. Ya, tambah I. Bener gak? Nah, iya. Betul. Jadi bacanya? Jadinya Y. Oh, gitu. Jadi sebenarnya, Rim, ini easy peasy-nya dari E yang aku lingkarin ini ke dia, itu kan nambah garis 1 tuh di tengahnya. Jadinya kalau nambah garis 1 itu sama aja jadi huruf apa, Rim? Oh iya. Betul banget. Jadi Y. Yang sebelahnya ini E lagi. Agak berbeda pronunciation-nya, tapi no big difference lah, bisa dianggap sama aja. Soalnya kalau agak diperdebatin bakal panjang nih. Ini berikutnya itu Y. Karena E tambah garis jadi Y. Terus ini ada OA. Coba OA kira-kira jadi apa ya, Rimba ya? Coba OA cepet bacanya. Bener gak? Bener. Kurang tepat. Nggak tahu. Betul. Betul banget. Coba ya. OA. Wih, keren. Kalau sebelahnya, Rim, O dan E jadi apa, Rim? Gak ini tahu. Sering banget nih denger di drama. W ya, sering. Bener. Ini kalau dituliskan harus pakai ini kan, karena dia vokal. Ini yang sering ada di K-drama, teman-teman. Tanda tanya. Artinya apa sih itu? Artinya apa sih? Kenapa? Gitu? Oh, kenapa? Gitu. W, ada apa? Kenapa? Oh, iya. Kalau yang sebelahnya apa nih, Rim? I. Kira-kira. We juga. juga. Jadi banyak sama banget ya. Ini kayak bunyinya sama, tapi diulang-ulang. Oke. Kayak gini. Jadi W, ini juga W, sebelahnya juga W. Lanjut lagi. Lanjut. U sama O. Apa tuh, Rem? Apa? Usa. Ini mendadak miss ya. U sama O. Wow. Betul banget, Rem. Mantap. Kayaknya ini nggak percuma ya. Kayak belajar langsung lancar banget. Iya. Tapi berarti gitu ya.
berarti Apa? Hangul itu memang ya lumayan, kalau bagiku sih lumayan lah untuk apa ya, untuk level-level yang inilah gitu. Maksudnya Betul banget. Dan gimana? jadi apa ya, nangkepnya juga masih yang mudah ditangkap gitu loh. Gimana sih kalau kalau Betul menurutku banget, itu masih betul. yang mudah gitu kalau menurutku. Jadi ya Dan Hangul ini sebenarnya bukan Hangul tapi Hanggugo. Hangul. Hanggugo itu emang bahasa Korea itu emang aku pernah baca dari suatu riset itu emang bahasa paling gampang di Oh dunia gitu, oke. untuk dipelajari. Bahasanya Gitu. pun, maksudnya selain tulisannya bahasanya juga. Bahasanya, Oh. bahasanya. Jadi mungkin itu kali ya, Rim, alasan kenapa kita cuma nonton tuh bisa tiba-tiba ngikut-ngikut sendiri gitu. Iya. Kayak, bahkan baru nonton terus kayak langsung, ya bose ya, kayak, Iya. ya bose ya. Bener sih. Kalau Apa langsung anyep gitu. bener. Iya sih, kayak langsung nempel. Terus juga ini sih, Al. Mungkin kalau aku mungkin kan memang nggak terlalu, maksudnya nggak yang nonton drakor banyak gitu kan. Pernah, tapi nggak yang ngikutin. Tapi kalau kan mungkin lebih sering ke denger lagu-lagunya. Sama sih, kayak lagunya tuh juga, padahal aku nggak ngerti kan, maksudnya bahasanya apa, asik Iya, betul. juga. Tapi pas nyanyi, ngikutin aja sekali, beberapa kali denger, langsung bisa gitu loh, Al. Maksudnya, memang Betul. diomongin tuh Setuju juga, banget. ya kan, Al, kayak gitu. Ya bener. Oh gitu Bener ya. banget. Oh, jadi alasannya itu. Bahkan lebih mudah dari bahasa Indonesia ya berarti ya? Maksudnya secara ini gitu. Oh, oke. Rim, wait. Kedengeran berikutnya ini ada U sama O. Dibacanya itu wo. Terus kalau U sama E, kira-kira apa nih? Ini sama lagi kayak tadi bunyinya, Rim. W lagi. U, E, W, gitu. W, oh ya, oke, paham. Nah, berikutnya itu ada U sama I. Jadi bacanya tuh jadi wi. Ya. W-I. Terus yang terakhir ini E sama I. Tapi ini agak susah ya. Jadi maksudnya karena nggak ada di bahasa Indonesia. Bunyinya. Banyak nama, biasanya dipakai di nama. Ada yang tahu member Super Junior? Aku tahu. Namanya depannya H, belakangnya Chol. Tahu nggak siapa? Chul. Hicul. Betul. Nah, hi-nya itu pakai huruf Hicol. Hicol. Bukan teman-teman, namanya bukan Hicol, bukan Hicul, tapi Hicol. Kim Hicol. Gitu. Oke, nah udah nih kompleks letter, Rim. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Berikutnya Umo, belum dihapus. Oke. Nah, berikutnya itu ada block shape. Apa sih block shape? Maksudnya, jadi block shape ini tuh maksudnya adalah saat kita nulis Hangul, bentuk paling baik adalah mereka bentuk blok. Jadi bentuk kotak. Jadi kenapa jadi tulisannya kadang tuh giok jadi gepeng, atau niun jadi kotak, bukan jadi panjang. Nah, itu supaya bentuknya itu perfect, supaya bentuknya itu kotak, sempurna. Nah, next ya. Nah, bisa dilihat nih, Hangul. Kalau bahasa Latinnya, H-A-N-G-U-L. Ya. Lalu Hangul ini kalau pakai huruf Korea, pakai Hangul pakai Hangul, itu ada huruf Hyet, terus ada A, Nian, Giok, sama Ria. Ya, oke. Nah, terus kenapa sih nulisnya nggak kayak gini? Karena tadi bentuknya itu blok. Jadi kayak seperti puzzle gitu loh, Rim, bahasa Korea itu. Oke, ngerti. Jadi kalau Latin kan dia dijajar. H-A-N-G-U-L. Iya, paham. Nah, tapi kalau di Korea ini dia dibentuk jadi satu kotak per pronunciation. Oke, ngerti. Per suku kata. Jadi Han satu suku kata jadinya satu kotak. Oh wait, aku pakai ini aja. Oke, kotak. Nah, susah ya. Nah, Han ini jadinya satu kotak. Ya. Mana kok tidak keluar? Sini aku yang kotakin aja, Pak. Aku ngerti. Nah. Oh, udah, oke. Terus girl-nya itu satu suku kata sendiri, satu kotak juga.
Ya, Gitu. ngerti. Oh, jadi kayak membentuk kotak gitu ya pokoknya. Membentuk block shape. Oke, paham, paham, paham. Nah, kapan sih huruf itu ditaruhnya di sebelah kanan? Kapan sih dia di bawah? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, jadi misalnya ada 2 huruf. Kita pertama pakai 2 huruf dulu. Kapan sih huruf itu ditaruhnya di bawah, kapan di sebelah kanan? Itu tuh tergantung bentuk hurufnya. Coba ya. Jadi misalnya kalau huruf A, O, I, itu kan tegap bentuknya, ke atas panjangnya. Jadi kita pakai format yang ini. Format. Karena semuanya karena semuanya tegak. Supaya bentuknya bisa kotak. Oh iya. Iya, supaya bentuknya bisa kotak. Kalau hurufnya tegak, berarti dia ditaruhnya di sebelah kanan, bukan di sebelah bawah. Coba misalnya nih ya, kalau misalnya aku pakai huruf giok. Terus kalau huruf A nya ditaruh di bawah, dia jadinya kepanjangan kan. Jadinya nggak kotak. Nah, kita tuh maunya dia bentuknya kotak, jadi kita taruhnya di kanan. Oke. Nah, sama dengan O dan sama dengan I. Sedangkan kalau huruf yang panjang, lebar, kayak O, U, sama. Nah, sedangkan Nirim, kalau hurufnya itu O atau U atau E, ini kan mereka hurufnya lebar. Jadi supaya menjaga bentuknya itu tetap kotak, dia tuh ditaruhnya di bawah. Maaf ya, ini nggak sesuai order, tapi ini aku tambahin di sini. Iya, ngerti. Kebayang sih, kayak biar, karena sama-sama melebar gitu. Soalnya kalau dia ditaruh di samping, nanti panjang gitu kan. Panjang jadinya, dan nggak kotak. Jadi sebenarnya itu aja sih kalau untuk block shape. Inget mana sih nulisnya gitu, naruhnya tuh di mana gitu. Ingat aja bentuknya itu harus kotak. Oke, paham. Kotak itu lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya ini nggak apa ya, penting nggak begitu? Maksudnya gimana ya? Kalau misalkan kita kan yang penting satu suku kata tuh ya satu digabung gitu kan. Nah, tapi penting nggak sih urutannya? Urutan dari hurufnya, misal tadi kayak yang pertama tuh apa sih? Yang G itu sama A gitu. Nah, kalau misalkan A-nya yang ditaruh duluan tuh mempengaruhi nggak sih kayak gitu? Atau misal apa yang ditaruh di atas? Jadi kamu nulisnya ini A terus G. Misal kayak gitu, sebenarnya ini kayak mempengaruhi atau gimana? Jawabannya nggak ada huruf kayak gini. Karena dia kan per suku kata, Rim. Terus suku kata itu gimana ya? Misalnya apa ya? 3 gitu kan. Kan berarti T-nya itu sama I, G-nya sama A gitu kan, Rim. Berarti itu T sama G. Nah, kayak gitu. Terus huruf vokal ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus, kalau mau taruh di depan tuh harus sama ing. Oke. Paham. Oke. Nah, terus misalnya ada 3 huruf nih. Contohnya apa ya? Misalnya, sering dengar nggak nih, Rim? Kata-kata andue. Iya, sering. Nah, itu duenya itu pakai huruf ini. Inisial dulu, terus O dulu, dan E. Andue. Oke. Itu bentuknya. Iya. Kalau an-nya gimana kira-kira nulisnya? An tuh bakal pelajarin di slide berikutnya. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Nah, nih bisa buat nulis an nih, format yang pertama. Oke. Inisialnya itu huruf konsonan, terus medial, A, finalnya di bawah. Oke. Keep it kotak.
Terus kalau ini misalnya kayak bola. Bola itu gong. Initial, medial, final. Oh ya, kayak gitu. Terus kalau ini juga 4 huruf. Pokoknya intinya tuh ya lebih kayak keep it square. Intinya itu aja sih udah. Yang penting Ya, kotak gitu ya. Yang penting block space itu ya. Blok kayak gitu ya. iya. Terus Kayak yang tadi aku bilang juga kalau hurufnya panjang, ya berarti dia tuh naruhnya di sebelah yang berdiri. Oh, Kalau okay. hurufnya yang seperti O ini, nulisnya tuh di bawahnya G gitu. Oh, oke. Oke deh. Oke. Terus aku next. Ini ada lagi. Tapi ini kayaknya udah terlalu sulit ya untuk pemula. Maksudnya. Jadi nggak usah aku bahas banyak. Nggak usah aku bahas dulu sekarang. Nggak apa-apa. Tapi ini formatnya gitu. Nah, ini kalau ada kalian pengen praktis, naro-naro huruf, masang ini di sebelah mana, silahkan PR dari aku. Oh, seru banget kayak gini. Nanti ini udah ada lainnya nggak, Al? Boleh, nanti minta ya, mungkin kayak teman-teman minta ini. Oke, boleh. Jadi teman-teman nanti biar kayak pada ngerjain sendiri gitu. Terus habis itu. Iya. Mas Roni, kayaknya nanti abis ini deh. Oke. Thank you. Makasih. Ini dikerjakan dulu mungkin email dan. Oh iya, ini kalau misalnya ada, aku open banget kalau bagi-bagi yang mau nanya tentang bahasa Korea gitu dan lain-lainnya bisa hubungin email aku, email UGM alia.sknh@mail.ugm.ac.id atau Instagram aku alia.sknh. Thank you for your time, guys. Makasih ya, Al. Dan segitu aja dari aku, Arimbi. Makasih banyak ya, Al, udah mau bergabung untuk memberikan tutorial yang jujur berguna banget sih. Kayak kalau aku langsung masuk gitu ya, walaupun nggak hafal, nggak langsung hafal, tapi ilmunya tuh langsung bisa diserap gitu. Karena ternyata aku jadi mikir juga ya, karena bahasa Korea ternyata nggak sesulit itu kalau menurutku. Jadi masih lumayan lah gitu, dan pantas aja ya banyak orang yang belajar bahasa Korea gitu-gitu giat belajar atau nulis tuh ya karena memang lumayan simple ya, maksudnya dibanding mungkin kita belajar bahasa yang hurufnya tuh sama beda banget gitu kayak Jepang atau Cina gitu ya. Bener sih. Terus mungkin ada bukan kesan pesan ya, pesan untuk teman-teman yang mau mulai belajar Korea, Al. Pesannya, aduh aku menuakan banget nggak sih kalau sampai ngasih pesan kayak gitu. Aku kayak cuma ngasih ini kayak semangat terus teman-teman, bahasa Korea nggak sesulit yang kalian bayangkan. Terus mungkin ini ya apa nih biar mungkin dengan usaha ya, gimana usahanya nih, gimana nih, kayak latihan terus tiap hari kah atau gimana gitu perlu? Kalau menurutku belajar bahasa itu need exposure. Jadi tapi aku nggak encourage kalian buat nonton drama terus-terusan juga atau denger Korea aja seharian. Tapi coba denger dan coba perhatiin apa yang kalian tonton dan kalian denger itu, it helps untuk kalian belajar. Oke. Ya itu menurutku sama seperti kita belajar apapun ya, kayak kita harus mendengarkan banyak referensi dan lain-lain. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, TGIF. Sampai ketemu di video TGIF selanjutnya. Dan ada closing nih dari kita. Cigem Kaji, Arim Biwa, Alia, Imnida, Kamsahamnida. Annyeong.